Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Zahra Fadila Aryoko dengan NIM 22252000035 dari Pendidikan Matematika Untirta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gangguan pada hambatan penglihatan atau dikenal dengan tunanetra. Ya, mungkin tidak asing lagi ya dengan video ini. Nah, atau ini. Nah, keduanya merupakan penyandang tunanetra. Apa sih itu tunanetra? Nah, tuna itu sendiri artinya tidak memiliki, tidak punya luka ataupun rusak. Sedangkan netra itu artinya penglihatan. Jadi, tunanetra ini buta, tetapi belum tentu sama sekali gelap atau sama sekali tidak dapat melihat. Nah, untuk jenis-jenis tunanetra ini terbagi menjadi 3, yaitu tunanetra ringan, tunanetra sedang, dan juga tunanetra berat. Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan tunanetra? Yang pertama ada prenatal saat dia dalam kandungan, juga kedua ini ada natal dan juga postnatal. Nah, prenatal ini ketika dalam kandungan terbagi menjadi 2, karena keturunan dan juga pertumbuhan anak dalam kandungan. Natal sendiri ini kerusakan mata atau saraf mata saat persalinan dan juga bisa jadi karena ibunya mengalami gonorrhea. Dan yang terakhir, penyebab terakhir ini ketika postnatal. Nah, ini bisa disebabkan karena penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan. Nah, bisa dilihat ada kerotalmia, trakoma, katarak, diabetik, retinopati, macular degeneration, retinopati of prematurity. Dan yang terakhir ini bisa jadi karena kerusakan mata yang disebabkan karena kecelakaan. Bisa jadi miopia, hipermetropia, astigmatisme, juga ocular motility, strabismus, glukoma ataupun ROP atau retinopati of prematurity. Nah, lalu apa sih hambatan yang akan dirasakan oleh penderita tunanetra? Ya, di sini kita bahas ya. Yang pertama tentu saja ketika penyandang tunanetra ini akan terhambat dalam aktivitas yang berhubungan dengan penglihatan dan juga terhambat dengan pendidikan yang berhubungan dengan penglihatan. Dan juga seringkali nih mendapat diskriminasi dari lingkungan sekitar. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan oleh tunanetra diantaranya tentu saja kebutuhannya ini sama dengan anak normal pada umumnya dan juga perlunya diterima dalam lingkungan sekitarnya dan juga membutuhkan rasa percaya diri dan anggapan bahwa dirinya itu penting. Lalu, layanan pendidikan seperti apa yang cocok untuk penyandang disabilitas? Nah, yang pertama adalah pendidikan terpadu, di mana penyandang disabilitas tunanetra ini bersama dengan anak normal pada umumnya. Dan juga yang terakhir adalah layanan pendidikan khusus di mana bergabung dengan anak disabilitas lainnya. Dan ada juga atau disebut juga dengan SLB, sekolah luar biasa. Nah, ada yang khusus tunanetra disebut dengan SLBA. Nah, sudah ada layanannya nih. Kira-kira ada penunjangnya nggak nih? Nah, untuk penunjang itu sendiri, ya di sini bisa dilihat teman-teman. Di sini yang pertama kita bisa lihat ada bacaan dan tulisan braille. Nah, di sini siswa dapat membaca dari titik-titik yang membentuk angka. Dan juga mesin ketik dan juga printer braille. Nah, di sini siswa dapat mengetik huruf braille dan juga akan bisa di-print huruf braille tersebut. Dan di sini yang ketiga ada guiding block. Nah, tentu saja di jalan kita sudah tidak asing lagi. Nah, ini sangat menunjang jalannya penyandang tunanetra. Dan juga didukung oleh tongkat tunanetra itu sendiri. Yang terakhir,
di slide terakhir ini juga ada lagi nih penunjang tunanetra. Ini ada Regulate. Nah, setelah siswa ini tadi sudah membaca, siswa ini mampu menulis huruf Braille dengan alat Regulate ini. Dan juga di sini ada Sempoa. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi, tentu saja Sempoa ini untuk membantu siswa tunanetra dalam menghitung atau belajar matematika. Nah, di sini ada komputer berbicara, di mana terdapat fitur JAWS yang dapat mengeluarkan suara dari komputer tersebut sehingga dapat membantu penyandang tunanetra. Nah, di sini ada yang terakhir, ada Optakon. Nah, Optakon ini dia mampu membaca tulisan menjadi getaran sehingga mudah dipahami oleh penyandang tunanetra. Nah, jadi begitu untuk pembahasan dari tunanetra itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mari kita lawan keterbatasan tanpa batas karena kita memiliki hak yang sama. Ya, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa.